Hoi, Ngapain? lagi nulis materi. Wih, Gue lagi resah banget nih. kenapa lu? Gue kan udah hampir 7 tahun nih gue gak nonton TV gue Wih, sebenarnya. gila naga lu nontonnya YouTube ya? Iya. Apalagi YouTube-nya Jakarta Menyapa. Ini dia. Kenapa tuh? Udah 7 tahun gue gak nonton TV. Karena menurut gue televisi tuh sekarang ini, yang dulu sampai sekarang ini, itu tuh monoton gitu. Kenapa? Contohnya tuh ini, TV yang sering gue tonton dulu tuh FTV. Oke. Tahu kan FTV? Tahu lah, gue demen banget tuh. Makanya kan gue drama gara-gara nonton FTV. Gimana? Karena drama-dramanya itu klise banget gitu. Jalan ceritanya tuh gampang banget ketebak kalau menurut gue gitu. Dia tuh pasti alur ceritanya tuh gak kenal, kenalan, marahan, terus jadian. Betul. Selalu seperti itu gitu. Gak kenal, oke lah dia kenalan dulu. Nah adegan kenalannya ini itu pasti ada drama-drama yang klise gitu. Misalkan si cowoknya nih orang kaya, ceweknya orang miskin. Nah nanti ceweknya nyebrang, cowoknya nih pakai mobil nih, dikasih tau produser, nanti kamu tabrak dia, kamu maki-maki keluar terus kamu kenalan ya. Oke siap pak. Dia ngomong gitu tuh produser. Sedar. Gimana sih lo kalau jalan ya bener dong miskin. Wah, itu bener kalau aktornya bener. Gue kerasa ketampar dulu ngomong miskin. Oke. Itu kalau aktornya bener. Cuma kalau aktornya nggak bener, ini kan nggak enak gitu. Jadi misalkan dikasih tahu lagi kan, tabrak dia keluar marah-marah kenalan ya. Siapa? Ngedar. Gimana sih? Pak, bocor pak palanya pak. Beneran ternyata. Tabrak bukan dilindes. Itu kan gak enak. Terus adegan yang terakhir nih, adegan yang ketebak banget, penonton bisa nebak. Adegan jadian. Oke. Kamu mau gak jadi pacar aku? Asik. Iya aku mau. Penonton nebak nih, pasti abis ini pelukan. Bener. Tuh kan pelukan ketebak. Gua kalau jadi produser atau sutradara, gua rubah jalan ceritanya lebih yang kaget lagi. Apa tuh? Yang penonton gak bisa nebak. Misalkan, lu mau gak jadi pacar gua? Iya aku mau. Penonton mau nebak kan? Pasti abis ini pelukan. Wah dipiting. Gila lo Smackdown kali ya. Jadi kan gak ketebak. Iya bener. Itu doang sih keresahan gue sebenarnya. Oh gitu. Ih seru banget. Hai, sahabat Jakarta Menyapa, hari ini saya Bastian sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, stand up comedian. Yep. Dari mana Anda? Dari Stand Up Indo Ciledug. Ciledug. Apa kabar orang Ciledug? Wah, gak tahu nih. Banyak deh, ada 3 juta kalau nggak 3 salah. juta ya. Luar biasa. Ada Ronald sama Dio Kennedy. Betul. Salah satu komunitas stand up comedy yang sampai sekarang masih survive. Masih survive. Walaupun lu ada kerjaan main job tapi tetap stand up comedy di hati ya. Iya. Nah, Passion. Passion, wis. Kalau ngomongin masalah passion susah soalnya. Iya sih. Di awal tadi udah stand up. Gue jujur li nih, wis gila anak Jakarta Selatan banget nih. Jujur li kalau disuruh stand up comedy nyerah gue, give up. Karena yang ada di mindset gue, stand up comedy itu harus lucu, bener gak sih? Iya, karena kan namanya udah komedi. Ya. Ya, kan dia yang dituntut dari stand up comedy ya pasti lucu. Karena banyak yang bilang juga, misalkan ada komik-komik yang ganteng-ganteng tuh. Dia mah Thank you. Oke. ada yang bilang tuh kan, dia mah ganteng makanya banyak yang ketawa. Tapi sebenarnya karena itu dia lucu juga gitu. Oke. Jadi memang poinnya memang harus lucu. Oke. Nah pertanyaannya adalah sejak kapan lu seorang Ronald sama Dio Kennedy, nama lu keren banget, rumah lu Ciledug. Gue pikir di PIM gitu kan atau PIK gitu kan Ciledug, tapi Memang nggak ada apa-apa. keberatan loh. Iya benar. Tapi mulai terjun di stand up comedy sebagai komika itu sejak kapan sih bro? Tahun 2014 bulan Oktober awal 2014. Ngeri banget sampai hafal loh. Gila. Masih inget. Karena momennya tuh dulu kan belum IG tuh belum terlalu ini ya Hits ya. hits. Jadi kita kalau apa-apa postingnya di Twitter. Oke. Twitter. Nah jadi masih ada Twitter gue yang lama. Jadi gue search gue cari. Ternyata gue awal-awal tanggal segini. Jadi ada fotonya dulu. Tahu jadinya tanggalnya lupa sih. Oktober 2014. Oke, tapi lu tahu stand up comedy ini kan 2014 dulu zamannya Suci ya? Suci atau Suca? Suca belum. Suci ya? Suci Nah, 4. dari Suci ini lu langsung kayak dulu kan hits banget tuh Suci, Iya. ya kan? Lu nonton Suci dulu baru lu akhirnya wah, gue pengen deh jadi one of komika Indonesia, atau emang sebelum itu lu emang kayak ini nih jalan gue nih kayaknya nih, atau gimana? Ceritain dong. Awalnya tuh sebenarnya remeh. Apa tuh? Sebenarnya kan gue tuh bukan asli Ciledug sebenarnya. Pindahan juga. Dulunya di Jakarta Barat Kalideres. Oke, gue pikir nama lu Kennedy di Belanda atau Jerman gitu, tetap ya pinggir juga. Lagian agak kontras juga dari Belanda pindahnya ke Ciledug. Oke, terus Dari Jakarta Barat Kalideres pindah.
Itu setelah lulus SMA pindah tuh. Setelah masih kelas 3 SMA pindah ke situ. Terus gue di situ nggak punya teman. Oke. Jadi gue bingung ngapain, terus nonton YouTube ternyata ada stand up comedy dulu di Metro TV. Ada awal-awalnya kan tuh. Gue nonton pertama Cing Abdel. Oke. Cing Abdel. Terus gue nonton, dia bilang katanya kalau mau gabung itu ada komunitas-komunitas regional yang ada di Indonesia. Pertama gue cari Jakarta Barat ada. Wah, Jakarta Barat nih, gue cari lokasinya. Ternyata lumayan jauh, dia waktu itu di Kemanggisan. Oke. Lumayan jauh. Akhirnya gue searching lagi, Tangerang ada juga. Jauh juga di Tangerang City dulu. Searching lagi dapet lah Ciledug. Di fast food tuh di Larangan. Boleh nyebut ini nggak? Apa nama tempat? Nama tempatnya? Boleh lah, nggak apa-apa sekalian promo. Tapi kafe itu? Iya. Oh ya nggak apa-apa deh. Nanti kamu disensor ya. Pokoknya salah satu kafe aja deh. Salah satu kafe yang ada di Ciledug. Oke. Nah dia open mic-nya di situ Ciledug, deket sama rumah gua. Oke lah, gue datang ke situ gabung. Dan ternyata anak-anaknya asik. Jadi awal gua kegabung di stand up itu buat nyari temen sebenarnya. Oke. Bukan karena gue suka sama stand up-nya. Relasi lah ya. Relasi. Akhirnya gabung di situ sampailah sekarang nih sudah 8 tahun hitung-hitungan. Wow. Tapi gini, banyak orang di luar sana sahabat Jakarta Menyapa mungkin punya mindset yang gimana ya, kalau misalnya gue ikutan kayak gitu kan gue masih nol banget nih. Apakah dengan misalnya kita join di komunitas stand up comedy, senior ini akan ngerangkul kita, atau kayak ya udah lu usaha sendiri, gue juga dulu dari nol kali, atau gimana tuh prosesnya? Gue nggak tahu kalau treatmentnya di komunitas lain gimana. Cuma kalau di Ciledug kita ngerangkul banget. Anggota kita nih, saking ngerangkulnya itu sekarang total ada 2 divisi, total ada 80 orangan. Wow. Saking ngerangkulnya kebanyakan jadinya. Gila. Gue pernah dapat cerita gini, ada salah satu teman gue yang katanya jadi stand up comedian juga. Bahkan kalau misalnya kan kalau kayak gitu kan kumpul komunitas terus open mic sampai malam ya. Iya. Bahkan sampai sekekeluargaan itu mereka sampai nganter-nganterin ya. Iya. Ih, Emang solid. cakep banget. Sama lah kayak komunitas motor. Cuma bedanya komunitas motor di motor kita ngelucu. Memang berangkatnya sama naik motor. Nah, memang solidnya gitu, kalau nggak ada barengan, ayo bareng yang rumahnya deket. Ntar pulangnya bareng juga. Ya solid sih kita di situ. Nih pertama kali lu join di komunitas, pelajaran apa yang lu dapetin? Kayak misalnya yang dulunya lu nggak bisa nulis materi jadi bisa punchline-nya seperti ini jadi lebih smooth atau gimana? Yang pertama yang gue dapat itu ternyata di stand up comedy itu harus orisinal. Harus originalitas tuh yang penting banget. Materi kita nggak boleh ngambil dari Google atau dapat dari jokes bapak di WhatsApp, itu nggak boleh dibawain. Jadi kita bener-bener dari kegelisahan sendiri, itu yang gue dapat. Oh ternyata ngasah kreativitas banget ini ternyata. Kita harus jeli, peka sama lingkungan sekitar, gimana bagian-bagian yang bisa kita ambil lucunya. Jadi kalau misalnya lo sahabat Jakarta Menyapa punya keresahan banyak banget, tuh bisa tuh ya. Betul. Wih gila, abis ini kita akan bahas lagi kira-kira apa aja yang dipelajarin kalau misalnya kita mau join sebagai komika. Tetap di Jakarta Menyapa. Saya Bastian masih di Jakarta Menyapa, dan kali ini kita akan ngebahas dunia stand up comedy. Wih, sudah ada satu komika dari Ciledug. Ciledug kali deres. Ciledug. Ronald, kalau ngomongin stand up comedy, tadi di awal kita sudah menyampaikan bahwa apakah kalau misalnya kita menjadi seorang komika harus lucu? Jelas, namanya ada stand up comedy. Nah, gimana kalau kayak yang tadi gue bilang nih sebelumnya juga punya keresahan banyak, tapi kita nggak punya sense of humor, bisa dilatih nggak? Bisa dilatih. Kalau untuk sense of humor itu, kalau di treatmentnya anak Ciledug itu kita harus banyakin nongkrong biasanya. Karena di tongkrongan itu, kalau nongkrong maksudnya ngumpul sama teman-teman komik ya. Pasti akan ada kita nyeletuk. Nah nanti semakin banyak nyeletuk, nggak lucu nggak apa-apa nyeletuk di situ karena kan nggak dinilai. Dan itu masih belajar ya. Paling dicengin. Kenanya mental coy. Jadi sisi kalian ngejadiin mental juga itu, karena kan nanti kan dia dapat di public speakingnya di depan orang banyak, dia juga akan santai. Itu kita nongkrong biar sense humornya tuh jadi gitu. Kalau di Ciledug gitu ya, celutukin aja apa yang ada di otaknya, keluarin. Lucu nggak lucu belakangan. Yang penting kita mau berusaha dulu. Nah, kalau ngomongin masalah materi dan keresahan, banyak, mungkin gue juga punya banyak keresahan, lu juga pasti punya banyak keresahan. Nah, tapi kan sekarang kita hidup di zaman orang-orang gila baper ya. Misalnya lu mau nyindir gue, terus gue nggak terima, ya kan? Bisa di
laporin, Iya. bisa dikasusin Betul. gitu kan. Nah, gimana lu sebagai salah satu komika mensiasati itu? Kadang-kadang kan kita nggak akan pernah tahu klien kita atau orang yang akan kita jadikan subjek atau objek itu bakal mau terima apa enggak. Nah, gimana mensiasati dari seorang Ronald Samadio Kennedy? Kalau mensiasati ini kan kalau di komik tuh biasanya tuh ada 2 tipe komik gitu. Yang memang dia passion aja, pengen suka-suka aja. Jadi dia bikin materinya terserah apa mau dia, mau itu menyinggung buat orang lain atau enggak itu urusan dia. Ada juga yang memang hidupnya di komika gitu, jadi stand up comedy. Jadi dia harus bikin materi yang bersih mungkin, clean mungkin, yang standar TV lah gitu. Oke. Jadi siasatnya paling lu tentuin dulu lu di stand up mau jadi apa gitu. Oke. Mau hobi doang atau mau dijadiin karir. Kalau mau jadiin karir, kalau bisa harus bersih gitu materinya. Oke. Clean mungkin. Kayak mungkin contohnya siapa materi clean di TV? Marcel Widianto mungkin. Itu materinya kan lumayan bersih juga. Dia cuma bahas tentang dia yang miskin tanpa menyinggung orang lain. Oke. Contohnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat Kiki Saputri tuh, Iya. dia kan nyindir, yang disindir bukan kaleng-kaleng lagi, Iya. ya kan, menteri-menteri. Itu Iya. gimana nih tanggapan lo? Kalau dia berarti memang ada pasarnya kalau dia. Jadi Oke. dicintai juga gesturnya dia, pembawaannya aja. Jadi mungkin orang yang disindir juga nggak baper gitu, karena dia lucu. Oke. Kecuali nyinggungnya dia nggak lucu, mungkin politiknya ini pada baper mungkin Oke. ya. Dan sebelum lo open mic, harus nggak sih lo kayak misalnya survei dulu ke, misalnya gue mau nyindir lo nih, Iya. Pak punten ya Pak, gue mau nyindir masalah ini. Harus itu. Oh gitu. Jadi Iya. kayak kulo nunggu Izin. dulu, izin Iya. dulu ya. Oh, gue pikir kayak spontanitas, karena menurut gue gini, kalau kita izin kan nggak seru, namanya aja surprise kan. Iya. Lo mau dijadiin tumbal nih kasarnya gitu. Iya. Oh, jadi kita harus Paling izin kita dulu. izinnya tuh yang poin-poinnya aja. Misalkan, Oh, kita mau ngebahas Pak, ini, saya mau ini. bahas Bapak yang tentang ini, boleh nggak? Oh boleh. Yang ini boleh Pak, boleh. Tapi nanti kan kita kasih bubu-bubu punchline. Oh, Itu yang nggak kita kasih tahu. Oke. Yang penting dia udah ngebolehin izin poin-poinnya itu. Oke. Kayak gitu. Nah, tapi sejauh ini lu dari tahun pertama sampai tahun ke-8 ya, tahun ini ya. Ada nggak sih apa namanya kendala-kendala yang lu alami, apalagi kan stand up comedy bukan main job lo. Lu Iya. punya job lain juga di luar stand up comedy. Punya kendala nggak, Bro? Kendalanya paling ya susah kalau stand up comedy tuh nggak boleh ditinggal. Misal ditinggal Udah tuh kayak pacar ya. iya. Jadi protektif ya. Agak protektif, dia nyerang banget kita soalnya. Kalau kita udah masuk nih stand up comedy, terus kita tiba-tiba vakum gitu misalkan, Oke. 6 bulan lah, itu kita untuk baliknya lagi tuh susah lagi. Oh. Jadi memang nggak boleh tinggal. Jadi harus yang cinta banget sama stand up comedy tuh bener-bener harus yang masuk di situ. Jadi buat teman-teman yang kalau mau gabung jadi komik gitu, cintain dulu seninya gitu, baru bisa masuk dalam dunia stand up comedy. Oke. Nah, pengalaman lu sendiri open mic, pernah nggak di saat lu open mic, perasaan gue udah lucu banget, tapi kok nggak ada yang ketawa gitu. Sering dong. Ya, karena gue itu pengalaman pertama gue jadi waktu itu, ini sorry nih gue ngomong dulu. Iya. Jadi waktu itu nih Sahabat Jakarta Menyapa, gue disuruh Open open mic. mic, Iya. karena tempat kerja gue yang dulu itu bekerja sama komunitas stand up comedy. Oke. Nah, jadi biar win-win solution, mereka nge-challenge nih, seorang penyiar bisa nggak nih open mic Iya. di salah satu hotel di ballroom. Gue pegang mic aja udah shaking coy. Karena mungkin tuntutan gue harus lucu ya, lucu jatuhnya nggak lucu, dan gue kapok habis itu, Nah, nggak mau lagi. ada yang kapok biasanya, ada juga yang nagih. Ada yang ke tantang ya, kok gue nggak lucu Gua gitu. nggak lucu sih, dia lucu. Padahal menurut gue dia nggak lucu, tapi kenapa gua nggak lucu gitu, nagih itu biasanya gitu. Kalau lu bagian yang Udah kapok. give up. Gue mending kayak disuruh nge-MC atau disuruh nge-host aja deh, udah enough. Takutnya kan jatah orang diambil-ambil gue ya kan. Makanya sekarang kan juga banyak komik-komik yang udah hilang nih. Maksudnya udah jarang stand up karena udah jadi artis. Dia suruh stand up lagi jarang mau. Malah dia kalau nge-MC nggak apa-apa deh gitu. Oh gitu. Alasannya kenapa lu? Karena mungkin itu dia udah ninggalin stand up-nya itu buat kerjaan lain yang sebidang sebenarnya. Pas balik lagi bingung mau mulai dari mana lagi gitu. Oke, ini relate sama tadi yang lu bilang Iya. harus dari awal telaten gitu Iya. ya. Kalau ditinggalin ya udah pusing lagi kita. Oke, Nyari jadi materinya lagi. dari awal lagi dong. Udah kayak ke SPBU ya dari nol awal, ya? Oke. dari awal sih enggak. Tapi paling feel-nya itu
kayak oke. aduh gimana lagi, takut nggak lucu, Iya, udah iya, lama iya. lagi nggak stand up, jadi kita kebanting Pressure sama ya? pressure-nya sendiri. Oke, nah tapi kalau ngomongin masalah pressure, lu pernah nggak ngalamin pressure yang sangat seberat itu? Misalnya lu ikut lomba atau lu disuruh mewakili Ciledug atau sebagainya, tapi lu ngerasa ini beban banget. Lomba paling Hmm. yang pertama pressure gede tuh menurut gue pertama ikut lomba kritik DPR dulu. Wow. Itu kan baru audisi doang kan, baru lomba, tapi nggak, yang menang siapa namanya, Haji DPR dulu kan ada. Nah itu di situ ngeri sedap juga itu. Harus hati-hati ya. Iya, kita disuruh crossing tapi bapak-bapak mukanya asem semua. Kan kita, ini beneran boleh gak sih sebenarnya kita ngomong gini gitu? Takutnya nih abis open mic turun panggung udah hilang sama lu. Gon. Iya kan? Oke, tapi itu yang paling berat. Berat. Sama kemarin di ulang tahun Bayangkara, Polri di Cipete, itu juga lumayan deg-degan karena ditonton sama reserse sama polisi-polisi. Ngeri. Takut salah ngomong ya Pak. Oke, keren. Habis ini kita akan sharing-sharing lagi gimana cara menjadi komika yang jitu, yang profesional versi dari Ronald. Tetap di Jakarta Menyapa bersama saya Bastian. Menjadi seorang komika ternyata gampang-gampang susah, sahabat Jakarta Menyapa. Tadi di off air juga gue udah mencoba tapi ternyata krik-krik. Jadi give up aja, biarkan sama suhunya saja ya menjadi seorang Suhu. komika. Nah, kita akan ngebahas lagi tentang perjalanan lu sebagai seorang komika di Ciledug. Kan part of stand up comedy Indonesia juga kan. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, pandemi itu kan merubah segalanya kemarin. Betul. Nah, seperti halnya lu kan base campnya di resto cafe. Iya, di cafe. Cafe juga salah satu dampak hal yang didampak apa sih istilahnya? Terkena dampak pandemi juga. Nah, gimana tuh kemarin waktu nggak ada pandemi yang tadi relate juga nih kata-kata lo sebagai seorang komika kita harus tetap mencintai dan harus tetap jalan terus. Yep. Pandemi kan lo nggak ada latihan. Itu Nggak ada gimana latihan. caranya? Itu kan pandemi kita diliburin dari pusat, dari stand up Indonesia itu bilang jangan ada yang open mic karena itu kan sifatnya kumpul-kumpul. Ya, Kita betul. ngikutin pemerintah. Jadi kita hampir libur 2 tahun. Cuma di tengah-tengah di tahun kedua itu kita siasat ini dengan open mic online. Oke, udah kayak kuliah ya Pak? Jadi Oke. kita open mic online. Memang kendalanya sih ya di delay suara gitu. Cuma kita tetap rutinitasnya jangan sampai hilang aja gitu. Oke. Kita online pakai Zoom. Teman-teman yang mau naik dari itu juga bisa dari komunitas lain. Kalau mau ngetes materinya di Ciledug, nanti kita kasih linknya gitu. Oh gitu. Iya. Jadi terbuka untuk siapapun ya. Siapapun. Begitu juga dengan komunitas di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Semua Iya. juga terserah lu mau nonton boleh, mangga gitu ya. Mau nyoba mati kan karena kalau open mic itu kan sifatnya latihan. Jadi di situ kita boleh baca, boleh sambil ngafal, boleh ngelatih delivery, ngelatih gestur atau act out. Kita boleh di situ semuanya. Jadi komunitas lain boleh ada tanggal, ada harinya masing-masing. Oke, kalau di Ciledug sendiri setiap hari apa? Setiap hari Kamis. Oh, oke. Setiap hari Kamis jam 8 Jam 8 malam di Iya. kafe yang ada di jalan mana? di Nggak tahu Jalan ya. Haji Mencong. Wih, tahu banget. Penjaganya nih takut banget nih. Tapi kalau ngomongin tentang member, misalnya gue dari Jakarta Barat nih. Oke. Kebetulan gue kenal lu. Nah, kalau gue pengen daftarnya di Ciledug, bukan daftar sih. Jadi member Ciledug boleh? Boleh. Oh. Karena banyak juga anggota-anggota kita nih, teman-teman kita yang ada dari rumahnya di Kabupaten Tangerang. Ada yang bahkan ada perantau juga dari Aceh, ada juga Wow. dari Pekanbaru, ada dari Medan, ada. Tapi mereka merantau ngekos di sini. Memang dapat kerjaan di sini jadi gabungnya sama Ciledug. Oh, Boleh kalau dari luar regional Ciledug boleh. Welcome ya. Welcome. Nah tapi ini kan gue bener-bener sama sekali buta banget tentang dunia stand up comedy. Oke. Yang tadi lu bilang katanya open mic itu adalah cara terbaik seorang komik untuk latihan. Iya. Nah yang gue tahu open mic ya kita perform di Iya. depan audiens. Nah terus sebenarnya goalsnya tuh kemana? Maksudnya kayak apakah cuman open mic doang, tapi ternyata itu sebagai pengisi passion kita doang atau gimana? Kalau open mic itu adalah ajang latihan sebenarnya. Jadi untuk komik-komik yang lucu nih materinya bakal dibawain nanti di lomba atau di Oke. gigs atau di TV atau tapping gitu kan. Dia harus ngetes dulu materinya di open mic Oke. untuk tahu materinya lucu apa enggak sih gitu. Oke. Dan ada standarnya juga biasa kok. Kita juga tahu, gue juga tahu dari Bang Radit dulu bilang minimal kita tes di 3 komunitas. Oke. Misalkan hari ini malam ini ngetes di Ciledug. Lucu nih.
belum tentu di Jakarta Barat lucu. Oh, oke. Jadi harus dites dulu. Kalau misalkan 2:1 ya oke lah itu materi. Cuma kalau 3-3-nya nggak lucu ya udahlah kerja aja. Oh, remedi lagi ya, kurang ger gitu. Oke, tapi banyak yang bilang gini, stand up comedy kan part of comedy. Nah, kalau misalnya tadi lu bilang nih harus ada 3 komunitas, itu kan berarti satu materi dibawakan tiga komunitas tuh. Iya. Nah, itu apakah kita nggak bore? Maksudnya gini, kalau gue ya, Iya. kalau prinsip gue adalah komedi itu yang disampaikan secara spontanitas. Iya. Kalau kita by text atau by apa ya namanya Script gitu. gitu, kayaknya kurang natural. Nah, gimana cara mensiasatinya biar kita tuh pada saat perform open mic itu bisa langsung walaupun nggak natural ya, karena kita kan ngelihat menghafal kan. Itu gimana tipsnya? Kalau di stand up comedy itu istilahnya ngebadanin. Nah, jadi dia udah nulis dulu apa yang di otaknya nih, yang dia lihat di sekelilingnya, keresahannya dia ditulis. Habis itu dia mainin emosinya dia sendiri nantinya. Gimana caranya supaya ini bisa lucu. Jadi dia harus kesel di bagian mana, dia harus marah di kalimat mana. Jadi ngebadanin itu di open mic gitunya. Supaya nanti ketahuan. Kalau lu sendiri tipe komika yang sering bawain materi tentang apa? Universal sih, gue biasanya apa yang menurut gue lucu atau yang apa menurut gue kayaknya nih berpotensi nih dijadiin materi gitu. Gue tulis gitu. Nggak punya terlalu nggak punya persona sih sebenarnya. Oke. Nggak punya karakter buat di stand up. Oke, tapi kalau hal seperti ini sebenarnya bagus nggak di stand up comedy? Bagus-bagus aja. Oh, Karena balik lagi yang penting lucu. Oh iya benar sih. Pasal 1 ya. Pasal satu. yang penting lucu. Karena komedi. Oke, benar. Tapi dari semua materi yang udah lo share pada saat open mic, materi apa yang menurut lo paling ger kalau kata Om Indro kompor gas? Ada Tentang satu apa? materi tentang nyokap gue yang meninggal. Boleh nih kalau meninggal? Oh iya boleh. Itu kan berduka coy, ya kan? Gue pikir boleh nggak meninggal. Kirain apaan ya kan? Boleh. Enggak, soalnya tapi gue nggak bahas nyokap gue meninggalnya. Gue bahas tentang perilaku orang-orang yang di sekitar kita ketika ada orang yang meninggal gitu. Padahal itu berita duka ya, tapi bisa jadi ger ya. Iya, Wah gitu. gokil Harus sih. lo. jelas. Itu yang gue pernah juara 1 di acara bank negeri, Bank Indonesia. Juara 1 di situ pakai materi itu. Oke. Lumayan juga tuh. Oke, dan itu lo pakai maksudnya gini. Kalau kita kan kadang-kadang di titik yang lagi suntuk banget nulis materi terus bener-bener aduh nggak ada nih. Iya. Tapi di sisi lain kita harus tampil, misalnya malam ini gue mau tampil. Di sisi lain kayak gue belum siap dengan materi gue yang baru. Boleh halal nggak kita ngambil materi yang udah lama banget terus disampaikan lagi? Sebenarnya nggak ada aturannya. Cuma kalau misalkan udah diposting di YouTube atau di digital, itu Haram hukumnya. haram sih nggak. Cuma dia tahu pasti itu kan udah nggak akan lucu gitu. Karena udah Oke. banyak yang nonton gitu. Oke. Nanti kalau bisa sih ya baru. Maksudnya yang belum dibawain di TV atau di YouTube gitu, atau di digital yang lain lah. Oke, wih keren banget. Habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi di segmen terakhir kita Jakarta Menyapa. Gue bakal challenge lagi, kira-kira challenge apa? Tetap saksikan Jakarta Menyapa bersama saya Bastian. Masih bareng saya Bastian di Jakarta Menyapa. Sahabat Jakarta Menyapa, kita akan belajar mengenai dunia stand up comedy yang seperti kita ketahui udah bukan jadi apa ya, ajang cuman 1-2 orang aja, tapi sekarang udah banyak banget Udah banyak. komika-komika yang bahkan sorry to say anak-anak yang masih SD juga ada ya. SD Anak kecil gitu loh. SD nggak tahu deh. Coba Ada SMP waktu itu ada sih. yang Oh, waktu di Indosiar tuh anak kecil, Oh, cewek. Karin. Iya. SD kan atau SMP Iya, tuh dia? SMP kayaknya. Oh SMP. Nah tuh kan SMP aja bisa stand up comedy, gokil. Nah tapi sebenarnya ada batasan umur nggak sih kalau ngomongin tentang komika ini? Kalau di TV ya ada minimal 17 tahun ke atas. Oke. Kalau untuk gabung komunitas kita bebas sebenarnya. Cuma paling ya mereka nggak masuk frekuensinya aja gitu. Oh, oke. Karena kan yang udah gede-gede pasti nggak mungkin ngomong-ngomong yang aneh-aneh ke anak kecil. Betul. Memang harus Takut. ditemenin ya. Oke. Nah tapi sekarang ini segmen terakhir nih, bro. Apa yang pengen lu sampein sama sahabat Jakarta Menyapa yang mungkin pengen menjadi seorang komika, tapi dia terkendala sama mungkin satu confident, yang kedua dia insecure, terus yang ketiga dia yang kayak gue tadi ngerasa gue nggak lucu, tapi gue punya keresahan yang banyak nih, gimana? Lu mau ngomong apa sama mereka? Gue sih buat teman-teman nih, kalau misalkan ada yang mau jadi komika, gue selalu ngomong ini ke
teman-teman gue yang di Ciledug gitu. Oke. Kalau mau jadi stand up comedian itu cintain dulu seninya, baru itu dapat job atau dapat duit dari situ, itu bonus. Oke. Jadi kalau udah cintain seninya, kedepannya lu mau ngomongin apa, lu mau kayak gimana pun jalannya akan enak gitu. Karena kalau misalkan lu udah ada kepikiran sama seni ini, kok gue nggak lucu ya, kok. Nah itu ada yang salah sama lu ngejalanin cinta lu sama stand up comedy gitu. Oke. Kalau saran gue sih, kalau mau gabung, suka dulu sama seninya, jangan langsung mau jadi artis gitu. Woi, karena nggak ada sesuatu yang instan cuy. Iya Banyak kan? juga sih lo teman-teman yang baru-baru nih, dia ngelihat di Suca Indosiar, ngomongnya, wih kayaknya gue bisa deh nih kayak gini. Pas dateng kan, nulis, biasanya kita kan ada biodata gitu. Nulis ini cita-citanya mau jadi artis. Waduh, casting dong. Kenapa jadi stand up comedy? Bener harus proses juga coy, nggak mungkin cepat itu. Nah tapi kalau ngomongin materi sebelum kita closing nih, banyak yang gue tangkap nih, gue kan pencinta stand up comedy, tapi gue bukan pelakunya. Kalau misalnya gue dulu nonton ajang kompetisi stand up comedy, banyak komentator yang mengkomentari tentang materinya. Sebenarnya kalau dari kacamata gue yang awam, ya nulis materi mah nulis aja kali kan, itu keresahan kita. Tapi kenapa masih dikomplain? Sebenarnya yang banyak salah di materi itu apa sih? Ada gate-nya sebenarnya, ada ngambil pahamnya tuh dari luar, dari Amerika. Ada 11 tipe punchline dulu. Oke. Gue juga lupa inget apa ini kita akan 3 SKS nih kayaknya. Pokoknya ada what if, ada little man in big situation, big man in little situation, kayak gitu-gitulah. Oke. Banyak ininya teorinya. Jadi kalau standarnya kan setup punchline gitu. Setup itu bagian yang nggak lucu, punchline itu bagian lucunya. Yang dinilai paling sama juri-juri ya deliverynya, pembawaan dia nih, dia terkesan ngafal atau enggak. Gitu. Paling yang dinilai kayak gitu-gitu sih. Oke. Dari 8 tahun lu jadi komika, siapa role model lu? Ada satu dari Majelis Lucu Indonesia, itu Bang Adriano Kolbi, satu, sama Gilang Baskara. Oke, kenapa tuh lo mengidolakan mereka? Karena kayak mereka stand up-nya kayak ngobrol aja gitu. Gilang itu yang bukan yang gemuk, yang keriting yang bareng sama yang kacamata ya. Oh iya. Mereka kalau stand up kayak ngobrol aja dan orang tuh terima. Gue suka banget kayak gitu, santai gitu. Nggak perlu yang menggebu-gebu gitu. Kayak ngobrol santai gitu. Sama satu lagi tuh, kalau yang absurdnya tuh gue suka dulu sebenarnya Bang Coki Pardede. Ketawanya juga nyandu tuh. Iya kan? Dia materinya memang lucu-lucu sih dulu pas di Suci itu. Oke, tapi yang gue tahu stand up comedy itu ada presidennya. Ada. Nah, itu struktur organisasi yang gue wow, keren juga nih. Makanya gitu nih kan. Kalau Pak Pres tonton, izin Pak Pres. Saya sok tahu di sini, maaf. Siapa sih presidennya sekarang? Ajis 2000. Mas Bro Ajis 2000. Itu sebenarnya pilihan dari, kayak kita kan Indonesia punya presiden, pilpres. Nah, kalau presiden stand up ini ditentukan sama di vote. Oh, gitu. Ada votingnya juga. Oh, wow. Masa jabatannya itu 3 tahun kalau nggak salah. Oke. Ini udah presiden yang pertama tuh kan Ko Ernest Prakasa. Yang kedua Seminotas Limboy, yang ketiga Bang Awe, Andi Wijaya, yang keempat ini Bang Ajis. Oke, lu ada kepikiran gak sih pengen di titik kayak mereka? Waduh, jadi presiden? Kagak, kayak udah mereka kan rasanya tinggal mention nama aja, wah ini stand up comedy nih. Oke. Brandingnya udah keren banget. Apakah lu tipe orang Ronald yang ya udah gue menjalani stand up comedy ini sebagai passion gue aja sih, gue nggak ada ngoyo sampai ke sana? 2 tahun terakhir ini kayak gitu gue sekarang. Oke. Why? Passion gue aja, karena udah kayaknya memang gue seneng aja di sini gitu. Kalau misalkan dapat duit atau dapat bonus yang lebih gede dari itu, ya udah itu. Kerjaan lu aja udah gede duitnya ya. Ya kan? Ya itu ya udahlah, itu bonus karena gue diapresiasi ternyata di dunia stand up gitu. Oke, wow, keren banget. Once again Ronald, thank you so much. Thank you. Sudah mampir di Jakarta Menyapa. Tadi yang di segmen 3 gue bakal kasih challenge lu. Seperti biasa di segmen terakhir kita akan challenge bintang tamu kita. Gue penasaran banget sih sebenarnya tadi yang lu jadi juara 1 di Bank. Boleh sebutin banknya nggak? Nggak usah deh. Nggak promo di kita, ngapain? Nggak promo dong di kita dong, ya kan? Gue penasaran banget karena gue nggak tahu kenapa tiba-tiba materi yang lu bawa itu kan
sedih, Iya. duka. Kenapa bisa tertawa? Gue pengen coba lu challenge lagi. Boleh, Apakah di kesempatan kesekian ini lu masih lucu atau enggak? Semoga masih inget ya. Dan semoga masih lucu ya. Oke. lucu. Oh, iya, Ini itu challenge nih. Abis ini gue bener-bener kayak langsung nebang di depan lu banget nih. Siap. Oke, sekalian saya bahas dan pamit. Once again, thank you so much sahabat Jakarta Menyapa. Jangan sampai lupa ajakin teman-teman lu untuk subscribe, like, dan juga sharing komentar yang positif. Dan jangan sampai lupa juga nantikan episode berikutnya di Jakarta Menyapa. Dan terakhir, gue bakal kasih kesempatan Ronald untuk open mic. Silakan Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang sebenarnya bikin gue juara di salah satu bank itu. Asik, so tau banget gue. Jadi nyokap gue ini udah meninggal, dan meninggal itu karena pembuluh darah di otaknya tuh pecah gitu. Dan pada saat meninggal gue baru tahu gitu, ternyata basa-basi itu ada juga di acara duka gitu. Contohnya nih, nyokap gue meninggal, ada aja ibu-ibu yang ngeselin basa-basi gitu. Siapa yang meninggal, Nal? Mama, Bu, ya Allah, nggak nyangka ya. Ya iya dong, masa orang meninggal disangka-sangka? Nggak ada orang meninggal yang, siapa yang meninggal, Nal? Mama, Bu. Udah gua duga. Itu kan nggak mungkin kayak gitu ya. Itu basa-basi banget gitu. Ada lagi yang sosok nenangin. Yang sabar ya, Nal. Ya iya. Mama udah keterima di alam sana. Ya gue sabar pasti gitu. Terus ada lagi yang sosokan apa namanya, basa-basinya tuh lebih nyebelin lagi. Dia ngebanding-bandingin, siapa yang meninggal, Nal? Mama, Bu. Kenapa meninggalnya? Pembuluh darahnya pecah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetangga saya selamat loh. Wah, ini maksudnya gimana ngebanding-bandingin ini? Paling gitu aja sih. Selebihnya kayaknya bakal aneh nih. Wih, thank you so much once again Bro Ronald. Terima kasih Bang Semi.